Di episode kali ini, setelah ditolak menjadi murid guru Drona, karena akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Bagawan Parashurama agar dapat berguru kepadanya. Sebelum berangkat, karena mengucapkan sumpah di hadapan keluarganya, ia berkata bahwa jika mereka ingin melihat wajahnya lagi, itu hanya akan terjadi setelah dirinya diterima sebagai murid guru Parashurama. Jika tidak, mereka tidak akan pernah melihatnya lagi. Sepeninggal Karna, Adirata memandang ke arah matahari sambil berdoa kepada Dewa Surya. Ia berkata bahwa selama ini dirinya telah menjaga putra Dewa Surya, dan kini tiba saatnya Dewa Surya menjaga putranya. Adirata mengaku tidak akan mendoakan agar Karna pulang membawa kemenangan ataupun setelah memenuhi tekadnya. Ia hanya memiliki satu doa, semoga putranya pulang dengan selamat. Di sisi lain, Guru Drona masih melatih Arjuna memanah. Guru Drona kembali meminta Arjuna membidik sasaran sekali lagi. Namun Arjuna mengatakan hari sudah mulai gelap. Guru Drona pun mengingatkan bahwa kegelapan tidak membuat sasaran menghilang. Batasan tidak pernah mengikat manusia, tetapi manusialah yang menentukan batas dirinya sendiri. Arjuna kembali melepaskan anak panahnya, tetapi tetap gagal mengenai lalat yang sedang terbang. Guru Drona kemudian memerintahkan Arjuna untuk terus berlatih. Menurutnya, pelajaran berikutnya baru akan dimulai setelah Arjuna mampu memanah seekor lalat yang sedang terbang, bahkan dalam kegelapan. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, Karna akhirnya tiba di Mahendragiri, tempat suci Bagawan Parashurama. Sesampainya di sana, Karna teringat pesan Adirata dan Satyasena bahwa Bagawan Parashurama hanya menerima murid dari kalangan Brahmana. Seorang Brahmana juga harus menguasai keempat Weda di luar kepala. Di tempat itu, Karna melihat seorang guru Brahmana sedang mengajarkan mantra kepada para muridnya, namun tak seorang pun mampu menghafalnya. Melihat hal itu, Karna maju dan dengan yakin berkata bahwa dirinya mampu. Om Hiranyagarbha Samvartaka Bhutasya Jagrata Pratireka Asit. Guru Brahmana itu pun terkejut dan bertanya siapa dirinya, serta apa tujuan kedatangannya. Karna memperkenalkan diri sebagai Radeya Karna dan mengatakan bahwa ia datang untuk mempelajari keempat Weda. Guru Brahmana lalu bertanya, apa guru daksina yang akan diberikan? Tanpa ragu, Karna melepaskan senjata dan pakaiannya, lalu berkata bahwa apapun yang ia miliki akan dipersembahkan kepada gurunya. Ia hanya memohon agar diajarkan pengetahuan Weda. Mendengar jawaban itu, Guru Brahmana menjelaskan bahwa Weda tidak berkaitan dengan harta, melainkan dengan pendengaran dan ingatan. Melihat kemampuan, semangat, dan ketulusan Karna, ia pun menerima Karna sebagai muridnya. Setelah diterima sebagai murid, Karna memandang ke arah tempat Bagawan Parashurama berada sambil berkata dalam hati, "Guru, aku akan segera datang." Setelah itu, Karna mencukur rambutnya seperti seorang Brahmana. Selesai mencukur rambutnya, Guru Brahmana memerintahkannya untuk segera pergi mandi. Om Aditya Vaso Rudra Visve Deva Marudna Tilkam Tu Prachantu Dharma Kamartha Siddhai. Guru Brahmana memulai pelajaran dengan menjelaskan bahwa sebelum mempelajari Weda, setiap murid harus melalui penyucian. Tubuh Karna memang telah suci setelah mandi, tetapi kini pikirannya juga harus disucikan dengan melantunkan mantra Gayatri. Guru Brahmana pun mulai mengucapkan Om Burbuah Swah dan meminta Karna mengikutinya. Saat mendengar mantra itu, Karna langsung teringat pada adiknya, Shon, yang pernah mengucapkan mantra yang sama hingga dihukum mati di Hastinapura. Meski kenangan itu begitu menyakitkan, Karna tetap melantunkan Om Burbuah Swah Tatsavitur Varenyam Bargo Dewasya Dimahi Dio Yonah Prachodayat Om Shanti Shanti Shanti. Melihat wajah Karna dipenuhi kesedihan, Guru Brahmana pun bertanya apakah ia baik-baik saja. Karna tersenyum dan meyakinkan gurunya bahwa belum pernah seumur hidup ia merasa sekuat, sebersemangat, dan sesiap itu untuk belajar. Ia pun meminta gurunya segera memulai pelajaran.
Setelah pelajaran pagi berakhir, Guru Brahmana memberi waktu kepada Karna untuk beristirahat sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya. Namun, Karna memilih tetap berlatih pendengaran dan ingatannya. Melihat semangat muridnya, Guru Brahmana mengakui bahwa kecerdasan Karna membuat murid-murid lain mulai merasa iri. Ia pun bertanya, mengapa Karna begitu terburu-buru mempelajari begitu banyak hal dalam waktu yang singkat. Pertanyaan itu membuat Karna teringat pada nasihat Guru Drona. Menurutnya, seorang guru besar pernah berkata bahwa ilmu pengetahuan bagaikan sungai yang terus mengalir dan seorang murid harus ikut mengalir bersamanya. Saat ini, arus sungai itu sedang sangat deras, sehingga jika ingin mencapai tujuan, ia harus mengikuti derasnya arus tersebut. Mendengar jawaban itu, Guru Brahmana merasa kagum. Ia penasaran siapa guru yang mampu menanamkan pemikiran sedalam itu kepada Karna. Dengan tenang, Karna menjawab bahwa ada seorang guru agung yang sebenarnya belum pernah mengajarinya apapun, tetapi justru dari beliaulah ia menemukan tujuan hidupnya. Di saat yang sama, di Gurukul Hastinapura, Guru Drona mengumpulkan seluruh muridnya untuk menjalani latihan berikutnya. Ia menjelaskan bahwa tidak ada satupun pelajaran di Gurukul yang mudah. Dalam latihan kali ini, murid yang mampu bertahan hingga akhir akan menjadi pemenangnya. Setelah itu, latihan pun dimulai. शिक्षा आरंभ करो। Pertarungan latihan berlangsung sengit hingga akhirnya Arjuna berhasil menjatuhkan senjata seluruh murid. Guru Drona kemudian mengumumkan bahwa Arjuna menjadi pemenang latihan hari itu. Meski kembali menjadi murid terbaik, Arjuna justru belum merasa puas. Pikirannya masih dipenuhi pesan Guru Drona tentang memanah dalam kegelapan, bahwa batasan tidak mengikat manusia. Manusialah yang menentukan batas dirinya sendiri. Melihat Arjuna termenung, Bima menghampirinya. Menurutnya, Arjuna sudah menjadi murid terbaik sekaligus murid kesayangan Guru Drona, sehingga ia heran mengapa adiknya masih tampak tidak bahagia. Arjuna pun mengakui bahwa tujuannya bukan sekedar menjadi murid kesayangan guru. Ia memiliki cita-cita yang jauh lebih besar daripada itu. Beberapa waktu kemudian, Guru Brahmana mengajak Karna kembali ke tempat pertama kali mereka bertemu. Di tempat itulah ia mengantar kepergian muridnya. Sebagai bentuk penghormatan, Karna memohon agar gurunya meminta guru dakshina. Namun Guru Brahmana menolak dengan tulus. Menurutnya dalam waktu yang begitu singkat, Karna telah berhasil menghafal keempat Weda. Memiliki murid seperti Karna saja sudah menjadi guru dakshina terbaik yang pernah ia terima. Karna pun berpamitan. Namun sebelum berpisah, Guru Brahmana masih penasaran. Ia bertanya mengapa Karna belum juga merasa puas, padahal ia telah menguasai keempat Weda dalam waktu yang sangat singkat. Karna lalu menatap bukit tempat Bagawan Parasurama berada. Dengan penuh tekad, ia berkata bahwa tujuannya masih jauh lebih tinggi daripada sekedar menguasai Weda. Kini ia telah berhasil menapaki anak tangga terakhir menuju tujuan besarnya. Saatnya menemui Bagawan Parasurama. Guru Drona menghampiri Arjuna dan menjelaskan bahwa memanah hanya dengan mengandalkan suara bukanlah hal yang mudah. Namun bagi seseorang yang mampu menembus sasaran tidak ada yang mustahil. Bahkan menurutnya, ia bisa saja mengajarkan kemampuan itu dalam sekejap. Mendengar hal itu, Arjuna langsung memohon agar gurunya segera mengajarkannya. Namun Guru Drona menjelaskan, jika semua diajarkan dengan mudah, bagaimana mungkin Arjuna bisa menjadi pemanah terbaik di dunia? Ia menerangkan bahwa dalam memanah berdasarkan suara, indera harus bekerja dengan sempurna. Telinga menangkap suara, pikiran memahaminya, lalu tangan melepaskan anak panah. Semua harus berjalan selaras, dan keseimbangan itulah yang tidak bisa diajarkan begitu saja, melainkan hanya bisa diperoleh melalui latihan. Guru Drona kemudian mengingatkan kembali sumpahnya untuk menjadikan Arjuna sebagai pemanah terbaik di dunia. Namun, untuk membentuk seorang pemanah hebat, terlebih dahulu harus ada proses menghancurkan segala kelemahan dalam dirinya. Saat Pangeran Hastinapura itu benar-benar hancur oleh kerasnya latihan, dari serpihan itulah akan lahir murid Acarya Drona yang akan dikenal sebagai pemanah terbaik di dunia, yaitu Arjuna. Guru Drona kembali menegaskan, jika Arjuna ingin mencapai puncak yang belum pernah diraih siapapun, maka ia harus mencurahkan usaha yang belum pernah dilakukan siapapun. Lagi pula, memanah berdasarkan suara bukan sekedar teknik, melainkan sebuah pencapaian agung yang hanya bisa diraih dengan perjuangan luar biasa. Arjuna pun mengakui bahwa ia sudah berlatih tanpa henti siang dan malam, tetapi tetap belum berhasil. Mendengar itu, Guru Drona mengambil segenggam pasir,
lalu berkata bahwa pasir akan mudah terlepas dari genggaman. Namun jika telapak tangan dipenuhi keringat karena kerja keras, pasir itu akan bertahan. Guru Drona pun meminta Arjuna beristirahat sejenak, lalu kembali berlatih. Seiring berjalannya waktu, keberhasilan dan jawaban atas semua pertanyaannya pasti akan datang. तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी। Sementara itu, setelah perjalanan panjang, karena akhirnya berhasil mencapai puncak bukit dan menemukan Bhagawan Parashurama yang sedang bertapa. Tepat saat itu, angin bertiup sangat kencang hingga hampir menerbangkan persembahan bunga yang berada di hadapan Shivaling. Melihat hal itu, Karna segera bergegas melindungi persembahan tersebut sambil berkata dalam hati, Bhagawan Parashurama, penyelamat dunia, telah melakukan tapa sedemikian lama. Aku tidak akan membiarkan tapa yang begitu besar itu sia-sia. Parashurama akhirnya membuka mata dari pertapaannya. Dengan tatapan tajam ia berkata, siapa yang berani mengganggu pertapaan Parashurama? Karna segera memberi hormat dan menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat mengganggu pertapaan sang bagawan. Ia hanya berusaha melindungi Shivaling agar persembahan bunga tidak diterbangkan angin. Namun Parashurama tetap murka. Menurutnya, Karna telah lancang memanah ke arah Shivaling, tempat pemujaan Dewa Siwa. Karna dengan tenang menjawab bahwa Shivaling hanyalah lambang yang terbuat dari tanah, sedangkan yang maha tinggi adalah Dewa Siwa sendiri. Jika tanpa sengaja ia telah berbuat salah, ia pun memohon maaf. Parashurama melihat keberanian Karna dalam berbicara. Ia lalu bertanya, siapa sebenarnya dirimu? Karna justru bertanya balik tentang guru yang menguasai keempat Weda. Mendengar itu, Parashurama menegurnya dan meminta Karna memperkenalkan dirinya dengan jelas, termasuk dari kalangan Brahmana mana ia berasal. Saat itulah Karna teringat penghinaan Bima yang mengatakan bahwa putra seorang kusir tidak berhak mempelajari ilmu memanah. Ia juga teringat pesan ayahnya, Adirata, bahwa Parashurama tidak akan pernah menerima murid selain seorang Brahmana. Demi mengejar cita-citanya, Karna akhirnya berbohong. Ia mengaku sebagai seorang Brahmana dari Hastinapura dan memohon agar diterima sebagai murid. Namun Parashurama tetap menolak. Ia berkata bahwa dirinya telah berhenti mengajar dan tak lagi menerima murid. Karna tidak menyerah, ia mengibaratkan Parashurama sebagai samudra ilmu pengetahuan yang tak akan pernah habis, berbeda dengan sumur yang bisa mengering. Parashurama heran, mengapa Karna terus memanggilnya guru, padahal ia belum pernah menerimanya sebagai murid. Karna pun menjawab bahwa Tuhan tidak memilih penyembahnya, tetapi penyembahlah yang memilih Tuhannya. Begitu pula dirinya yang telah memilih Parashurama sebagai guru. Meski begitu, Parashurama tetap bergeming dan mengatakan bahwa alasan apapun tidak akan mengubah keputusannya. Saat Parashurama hendak pergi, Karna kembali bertanya, mengapa? Parashurama menjelaskan bahwa dirinya kini hanyalah seorang Brahmana tua yang telah memberikan seluruh ilmu persenjataannya kepada murid-murid yang layak. Ia merasa sudah tidak memiliki semangat untuk mengajar lagi. Karna tetap memohon. Menurutnya, kelayakan seseorang hanya bisa dibuktikan melalui ujian. Karena itu, ia meminta satu kesempatan untuk membuktikan apakah dirinya pantas atau tidak. Parashurama menganggap Karna terlalu percaya diri hanya karena pandai memanah dan berdebat. Namun Karna merendah. Ia tidak mengaku sudah layak, melainkan hanya meminta kesempatan untuk membuktikannya. Karna bahkan berani menyentuh kaki Parashurama. Sang bagawan menegurnya karena telah melanggar tata krama. Dengan penuh keteguhan, Karna kembali memohon agar dirinya diuji. Ia mengaku telah berjanji kepada ibunya bahwa ia hanya akan pulang setelah menjadi pemanah terbaik di dunia atau tidak akan pulang sama sekali. Jika dirinya memang tidak layak, ia rela dipenggal saat itu juga. Parashurama menyebut Karna sebagai orang bodoh dan mengingatkannya bahwa ia sedang berbicara dengan orang yang 21 kali memusnahkan kaum ksatria. Namun Karna tidak gentar. Ia justru mengatakan bahwa ia tahu siapa Parashurama, sosok yang demi menepati janji kepada ayahnya bahkan pernah memenggal kepala ibunya sendiri. Dengan mempertaruhkan nyawanya, Karna kembali memohon satu kesempatan. Menurutnya, seorang pemohon tidak seharusnya dipulangkan dengan tangan kosong. Parashurama akhirnya memutuskan untuk menguji Karna. Sang bagawan bahkan mengangkat kapaknya dan bersiap memenggal kepala Karna. Namun sedikit pun Karna tidak bergeming. Melihat keteguhan itu, Parashurama bertanya, "Jadi kau tidak takut mati?" Lalu ia berkata, "Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan untuk membuktikan bahwa kau memang layak." Karna langsung bersujud penuh syukur. Dengan wajah bahagia ia mengucapkan terima kasih kepada sang guru. Namun Parashurama segera menghentikannya. "Aku belum menyuruhmu berdiri. Tetaplah berlutut sampai aku kembali." Setelah berkata demikian, Parashurama pun pergi,
meninggalkan Karna yang tetap berlutut menaati perintah gurunya. Di sisi lain, Arjuna masih terus memikirkan perkataan guru Drona tentang memanah dalam kegelapan. Ia teringat pesan gurunya bahwa pelajaran berikutnya baru akan dimulai setelah ia mampu mengenai lalat yang sedang terbang bahkan tanpa cahaya. Saat itulah Arjuna melihat Bima masuk ke dalam tenda dan diam-diam mengambil makanan. Arjuna pun heran. "Kakak, bagaimana kakak bisa makan dalam keadaan gelap?" Bima menjawab santai bahwa untuk makan ia tidak membutuhkan mata. Indra penciumannya akan menemukan makanan, lalu tangannya akan membawanya langsung ke mulut. Mendengar jawaban itu, Arjuna seketika mendapat pencerahan. Dalam hati ia menyadari bahwa sasaran tidak hanya bergantung pada penglihatan, melainkan pada tekad dan latihan. Kini ia akhirnya memahami maksud guru Drona dan bertekad mulai berlatih memanah berdasarkan suara, bahkan dalam kegelapan. Parasurama kembali dan melihat seekor ular berbisa berada sangat dekat dengan Karna. Meski demikian, Karna sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Parasurama pun bertanya mengapa ia tidak menghindar. Karna menjawab bahwa rasa takut kepada ular tidak pernah lebih besar daripada kewajibannya menaati perintah guru. Selama belum diperintahkan bergerak, ia tidak akan melanggar perintah itu. Mendengar jawaban tersebut, Parasurama mulai melihat besarnya pengabdian Karna. Akhirnya ia memberikan 3 tugas sebagai ujian terakhir. Tugas pertama adalah membersihkan sebuah mata air yang selama ini terhalang oleh sesuatu sehingga mengganggu ibadahnya. Saat Karna bertanya apa yang dimaksud dengan penghalang itu, Parasurama menegurnya. Menurutnya jika hanya sebuah perintah sederhana saja tidak mampu dipahami, maka cita-cita Karna menjadi pemanah terbaik hanyalah membuang waktu. Karna menerima tugas itu tanpa membantah. Parasurama memberi 3 syarat. Pertama, ada kekuatan jahat yang kerap mengganggu pertapaannya. Kedua, karena tidak boleh menggunakan ilmu memanah untuk menyingkirkan penghalang mata air tersebut. Dan ketiga, jika matahari terbenam sebelum tugas itu selesai, karena harus pulang, karena Parasurama tidak ingin menanggung dosa atas kematiannya. Sementara itu, Arjuna menyadari ada seseorang yang diam-diam memperhatikannya berlatih. Ia segera mengejar orang tersebut dan bertanya dengan tegas, "Siapa kau? Perkenalkan dirimu." Orang itu pun menjawab, "Aku adalah Ekalaya." Di saat yang sama, Karna yang sedang menjalankan tugas dari Parasurama juga merasakan kehadiran sosok misterius. Dengan waspada, ia berseru, "Siapa di sana? Keluarlah! Aku menantangmu bertarung." Ekalaya mengaku sengaja berhenti karena melihat Arjuna berlatih memanah berdasarkan suara. Menurutnya, latihan itu memang sangat sulit, tetapi bukan berarti mustahil untuk dikuasai. Ia pun menyemangati Arjuna agar tidak takut menghadapi kegagalan. Arjuna yang penasaran langsung bertanya siapa yang telah mengajarinya. Dengan tenang, Ekalaya menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang mengajarinya. Semua kemampuan itu ia peroleh dari latihan tanpa henti dan tekadnya sendiri. Saat Arjuna bertanya tentang gurunya, Ekalaya dengan penuh hormat menyebut nama Acarya Drona. Tepat pada saat itu, guru Drona muncul dan langsung membantah. Menurutnya, Ekalaya sama sekali bukan muridnya. Namun Ekalaya menjelaskan bahwa meski tidak pernah diterima secara resmi, ia selalu menyaksikan guru Drona mengajar dari kejauhan. Dengan berlatih di depan patung sang guru, ia menganggap Drona sebagai guru agungnya. Arjuna masih sulit mempercayainya. Karena itu, ia meminta Ekalaya membuktikan kemampuannya dalam memanah berdasarkan suara. Ekalaya pun menunjukkan kemampuannya dan hasilnya membuat guru Drona benar-benar terkesan. Drona mengakui bahwa kemampuan Ekalaya sangat luar biasa dan layak mendapat pujian. Namun Ekalaya justru merendah. Menurutnya pujian itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk guru Drona, karena semua ilmu yang ia kuasai berasal dari sosok yang selalu ia jadikan panutan. Mendengar ucapan itu, guru Drona sempat luh dan hampir mengakui Ekalaya sebagai muridnya.
Namun saat pandangannya tertuju kepada Arjuna, ia langsung mengurungkan niat tersebut. Untuk mengakhiri keadaan itu, Guru Drona meminta Arjuna kembali beristirahat karena matahari hampir terbit. Di sisi lain, karena masih menjalani ujian dari Parasurama, dari balik kegelapan terdengar suara yang bertanya apakah ia merasa takut. Karena menjawab bahwa ia tidak takut menghadapi kematian, yang paling ia takutkan adalah gagal memenuhi harapan gurunya. Parasurama kemudian menguji keteguhan hati Karna. Ia berkata, jika Karna tidak takut pada kematiannya sendiri, mampukah ia melihat orang-orang yang dicintainya menghadapi kematian? Tiba-tiba muncul sebuah bayangan yang menyandera ibunya, Radha. Sosok itu menantang Karna untuk memilih. Jika tetap mengejar cita-citanya, ibunya akan kehilangan nyawa. Namun jika ia pulang saat itu juga, Radha akan dibebaskan. Bahkan sosok yang menyerupai Radha ikut memohon agar Karna pulang demi menyelamatkannya. मेरे प्राणों की रक्षा करो जैसे कह रहे वैसे करो कर घर लौट जाओ कर ये मौत डालेगा Namun karena tidak terkecoh, ia menyadari semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan melalui sihir. Dengan penuh keyakinan, Karna berkata bahwa sosok itu memang mampu meniru wajah ibunya, tetapi tidak akan pernah bisa meniru hati dan kepribadian Radha. Menurut Karna, ibunya yang sesungguhnya lebih rela mengorbankan nyawanya daripada meminta putranya mengkhianati tujuan hidupnya. Karena itulah, Karna menolak menyerah dan tetap melangkah maju menghadapi ujian tersebut.